Baik, selamat berjumpa. Salam sejahtera, salam budaya, dan salam sinema. Kita bertemu di sesi kelima dari masterclass di Minang Film Festival yang ke-9. Dan pertemuan kita yang sesi kelima ini tidak akan dibuka dengan pantun. Tidak seperti yang sudah-sudah. Kita akan buka dengan satu terminologi tentang film, bahwa di setiap saat kita mendengar film itu dalam 3 penyebutan. Yang pertama, kita sering mendengar kata film itu sendiri, yang terminologinya itu mengacu kepada akademik, karena belajarnya nanti akan menjadi film studies gitu. Kemudian terminologi yang kedua adalah sinema. Jadi kata sinema konon kabarnya mengacu kepada kajian tentang estetikanya. Jadi dia membicarakan dunia seninya. Apa sih seninya film? Begitu. Sedangkan yang terminologi ketiga adalah movies gitu. Yang ketiga ini berkait erat dengan industrinya gitu. Jadi film dianggap sebagai bahan yang dipertontonkan yang kemudian itu ada nilai komersilnya. Untuk itu sudah hadir di hadapan teman-teman Bapak, nanti kita sebut Bapak, Abang, atau udah ya. Nanti kita akan ditemani oleh Uda atau Abang Sukri Wandani dari CGV Raya Padang, dan kita akan berbincang kalau yang akan menjadi topik utamanya adalah mekanisme penayangan film di bioskop, tetapi nanti kita akan bicarakan dulu hal-hal yang sifatnya global yang berhubungan dengan dunia bioskop, begitu. Yang akan nanti kita coba kulik-kulik adalah sebenarnya nanti, karena teman-teman di ISI Padang Panjang itu adalah pabriknya film. Jadi setiap semester kita memproduksi puluhan judul film, dan kita selama ini sampaikan ke publiknya dalam cara-cara kita sendiri, belum melalui cara-cara yang semestinya dilakukan dalam bentuk penayangan di bioskop. Oleh karena itu nanti kita akan diperkenalkan dengan hal-hal itu bersama Bang Sukri gitu. Untuk itu silahkan Bang Sukri perkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syukri Wandani, biasa dipanggil Syukri. Saat ini kebetulan saya kerja di CGV, dan untuk sekarang saya penempatan di CGV Raya Padang. Dan alhamdulillah untuk di CGV saya sudah cukup lama, dari 2016 sampai sekarang, dan di beberapa kota di cabang-cabangnya CGV seperti itu. Ya, CGV Padang ya teman-teman. Jadi CGV Padang itu yang di Pasar Baru. Pasar Baru. Oh, Pasar Baru. Ya. Daerah Pasaraya. Ya. Jadi itu adalah sebuah bioskop yang konsepnya multiplex istilahnya ya. Cultureplex. Cultureplex. Ya. Ini ada istilah keren ini, cultureplex. Kalau dulu di zaman era-era saya itu dimulai dengan kata nongkrong. Nah, kemudian istilah itu berkembang menjadi gaul.
Kemudian berkembang lagi menjadi sebelum culture itu ada skena. Nah, dan sekarang menjadi cultureplex. Wah, menarik sekali. Jadi nanti kita akan coba renungkan kembali karena kalau kita baca-baca sejarah film, penayangan film dan bioskop itu selalu dilakukan di pusat peradaban. Betul, Pak. Iya, jadi kebetulan Padang Panjang itu termasuk second city ya teman-teman ya, bukan di major city. Jadi kita bukan jauh dari peradaban, tetapi perlu effort untuk menuju ke peradaban. Jadi Berjarak. ya berjarak dan mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu model menyampaikan mempublikasikan film itu nanti akan ada jalannya, jembatannya, karena lama-kelamaan sepertinya jarak tempuh dari Padang Panjang ke Padang itu nanti makin bisa dipersingkat. Kita sudah punya modal 30 km tol. Nanti mungkin dalam beberapa tahun lagi perjalanan kita akan menjadi lebih singkat dan kita akan segera bisa menampilkan karya-karya kita di pusat peradaban. Begitu. Yang kemudian perlu kita ketahui, jadi kalau di sebuah bioskop itu sebagai sebuah perusahaan itu kan tentunya ada semacam hierarki organisasinya ya. Jadi mulai dari top management, kemudian ada bidang programmingnya, kemudian sampai ke kakak-kakak cantik yang menyambut kita di depan pintu studio. Itu bagaimana? Kalau secara hierarki perusahaan yang pasti pertama ada dari level manajemennya, ada top manajemen, CEO, CFO dan COO. Nah, nanti kalau untuk terusan ke bawah, bagian sampai ke ke operasional itu under COO. Itu ke tim operasional. Tim operasional ini adalah tim atau divisi yang menaungi atau menjalankan semua site-site yang CGV punya, seperti itu. Nah, saya salah satu termasuk ke dalam tim operasional atau divisi operasional. Nah, untuk movie programming sendiri itu merupakan satu divisi berbeda yang mana tugasnya adalah akuisisi film, mencari film apa yang akan dikeluarkan oleh CGV di bulan ini, di bulan depan maupun sampai ke tahun depan, seperti itu. Nah, jadi dari movie programming lah, movie-movie itu diberikan schedule, masuk ke tim operasional, baru nanti di operasional diteruskan sampailah ke customer untuk menonton, seperti itu, Pak. Oke, berarti nanti kemungkinan kita akan cari tahu beberapa hal yang ada hubungannya dengan programming. Betul. Jadi nanti teman-teman boleh siapkan pertanyaan karena nanti barangkali langsung kepikiran, oh film kita putar di CGV gitu. Oke, yang kemudian menjadi unggulan, saya tadi baru dapat spill, sekarang di CGV ada program baru, nonton di luar tetapi dengan teknologi yang bahkan lebih baik daripada di studio reguler. Ya, betul. Oke, kebetulan di CGV kita baru meluncurkan satu fitur baru, namanya Sky Screen. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah lihat di media sosial. Untuk Sky Screen itu sendiri konsepnya adalah sinema atau bioskop outdoor terbuka. Jadi dengan tempat duduk menggunakan beanbag dan secara teknologi itu tidak kalah dari yang ada di dalam gitu, secara kayak kita tetap menggunakan sound yang proper dan mungkin untuk saat ini yang di Padang sendiri Sky Screen itu justru lebih bagus dibanding yang di dalamnya sendiri gitu. Ibaratnya update-nya lebih baru gitu.
karena memang kebutuhan juga secara kebutuhan outdoornya. Terus yang kedua secara proyektor kita juga menggunakan proyektor yang lebih terbaru, menggunakan proyektor yang sudah pakai laser punya. Jadi dengan proyektor yang sudah laser otomatis kualitas gambar yang dikeluarkan akan lebih tajam dibanding menggunakan Xenon lampu gitu. Seperti itu Pak. Berarti ini diimbangi gitu. Atau ada ngaji-ngaji di masjid terdekat masih aman berarti. Oke. Itu realnya gimana? Kalau misalnya tiba-tiba hujan begitu? Oke. Kalau konsepnya itu karena kita outdoor ya, kalau misalnya bercandaan itu kan misbar, gerimis bubar gitu ya. Atau kalau dulunya layar tancap. Cuman ini konsep layar tancap sudah dibikin proper atau dimodernkan seperti itu. Jadi kalau seandainya saat penayangan film itu tiba-tiba hujan, kita akan melakukan penghentian penayangan bukan karena peralatan kita yang kita takutkan, tapi kenyamanan dari customer yang nonton seperti itu. Nah, nanti untuk customer yang sudah membeli tiket di Skyscreen tidak bisa dilanjutkan, kita akan memberikan pilihan melanjutkan nonton ke dalam atau ke studio dalam, atau yang kedua kalau seandainya tidak mau lanjut karena mungkin waktu dan sebagainya, akan dilakukan refund kembali menggunakan voucher Skyscreen yang nanti bisa digunakan kembali untuk menonton. Jadi customer yang sudah membeli tiket Skyscreen tiba-tiba batal karena hujan itu tidak rugi seperti itu. Jadi untuk pindah ke dalam pun kita nanti sudah menyiapkan schedule yang mengcover jam yang ada di Skyscreen. Jadi customer bisa memilih melanjutkan di jam itu untuk berikutnya yang mungkin tidak lewat dari film yang mereka sudah tonton. Jadi misalnya contoh filmnya mulai jam 7 di Skyscreen, itu ada film di studio lain yang mengcover itu lebih lama dibanding yang di Skyscreen. Jadi saat perpindahan nanti masuk ke dalam, kalau seandainya memilih untuk lanjut ke dalam, filmnya tidak terpotong seperti itu. Jadi sudah dibikinkan mekanismenya, customer tidak rugi jika terjadi penundaan atau cancel dari screeningnya seperti itu. Berarti nggak bakalan rugi ya teman-teman ya. Betul. Gitu. Kemudian yang mungkin jadi teman-teman akan berpikir juga, oh berarti akan seru juga ini karena karena konsepnya nanti berbeda. Seperti duduk lesehan gitu betul. ya. Lebih santai. Gitu. Lebih santai. Gitu. Ya, jadi itu mirip-mirip kalau kita menonton di rumah kan ada sedikit terbahan gitu kali ya. Betul Pak. Iya. Jadi kalau rate tiketnya? Kalau untuk rate tiket justru di Skyscreen harganya untuk saat ini lebih murah dibanding yang di dalam. Lebih murah teman-teman. Ya. Kalau di dalam sekarang itu kalau weekdays kita harga tiketnya 40.000, di Skyscreen itu cuma 30.000. Seperti itu. Dan di weekend dengan di dalam itu 52, di Skyscreen-nya cuma 40.000 untuk saat ini. Seperti itu. Jadi sangat terjangkau ya. Iya, sangat terjangkau sekali. Dengan fitur yang kita hadirkan, sesuatu yang berbeda dan baru untuk di Indonesia juga secara bioskop dan pertama juga untuk CGV-nya sendiri di Padang. Jadi teman-teman bisa dicatat ya, kita ada opsi berarti kalau tidak melalui di sana disebutnya teater, studio atau sinema. Kalau tidak melalui sinema yang indoornya bisa ada Sky Cinemanya. Nah, itu kita nonton di awang-awang begitu. Langsung beratap langit. Iya, tidak beratap gitu. Jadi sangat opsional ya, menarik. Kemudian barangkali ada perlu gambaran buat teman-teman model mendatangkan film itu bagaimana sih ya? Karena teman-teman mungkin kalau sudah menonton film Janji Joni, kepikiran kalau film itu di eranya itu harus mengantarkan roll film itu dengan cara yang manual begitu.
Eh, jadi mungkin kita jadi membayangkan ya kalau misalnya DCP itu dikirim dari Jakarta ya, Ya, dari dari Jakarta, Jakarta itu kemudian dalam bentuk paket gitu misalnya kurirnya datang paket untuk Pak Sukri ya, atau seperti apa itu? Oke. Kalau apa namanya untuk saat ini gitu, di mana teknologi film sudah menggunakan DCP atau Digital Cinema Package, memang DCP-nya sendiri sudah di package di hard disk seperti Oke. itu dan dikirimkan dari production house-nya dari Jakarta Oke. langsung ke kita. Nah nanti seperti yang Bapak bilang memang secara proses pengirimannya seperti itu. Ada kurir datang, ini Oh, paket untuk CGV gitu atas nama saya misalnya atau tim operasional lainnya oke, seperti oke, itu. oke. Nah nanti apa namanya dari kita bakal melakukan copy filmnya ke servernya kita seperti itu. Kalau misalnya sebelumnya masih menggunakan Roland Pita itu langsung materinya itu langsung Iya, yang iya. dibawa. Nah untuk yang sekarang itu sudah melakukan copy ke server kita sebelum Iya. nanti kita lakukan proses transfer materinya ke proyektor untuk dilakukan penayangan seperti Oh, itu, oke, Pak. begitu. Jadi formulanya itu sudah digital. Mungkin sederhananya seperti kita mengcopy materi film ya, Oke. kita habis download mungkin gitu. Terus nanti dipindahkan menggunakan flash disk atau hard disk Oke. ke apa namanya PC atau laptop, nanti kita tampilkan ke proyektor kalau misalnya kita di rumah seperti itu. Sederhananya sih seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa googling ya. Jadi cara kerja DCP itu seperti apa karena di sana nanti sudah termasuk kalau dulu di teknologi ketika zaman-zaman sebelumnya itu ada SRT gitu Yeah. yang buat untuk subtitling gitu. Yeah. Jadi DCP ini sekalian dia bisa mencatat peristiwa ini DCP ini pernah beredar di mana gitu, seperti itu. Jadi nanti boleh di googling di teknologi bioskop, teman-teman silahkan. Lalu yang berikutnya mungkin untuk materi promosi gitu misalnya. Misalnya kalau film-film Marvel gitu kadang-kadang sambil diputar filmnya mereka menjual action figure Ya, betul. atau kalau film Indonesia yang masih saya ingat itu filmnya Erwin itu Aruna dan Lidahnya. Okay. Waktu itu di depan bioskop itu disediakan semacam dapur gitu, kemudian penonton bisa pakai celemek yang ada judul filmnya Aruna dan Lidahnya, kemudian bisa ada semacam foto booth begitu. Untuk hal-hal yang seperti itu gambarannya seperti apa? Oke, untuk promosi film untuk saat ini bermacam-macam ya, apa namanya kreativitasnya tergantung dari PH-nya bagaimana mereka mau mempromosikan. Salah satu yang seperti yang Bapak infokan tadi, dengan menggunakan media di bioskopnya langsung seperti itu. Mungkin yang paling simpel yang mungkin sering dilihat sama teman-teman kalau lagi nonton di bioskop, kasir-kasir menggunakan baju yang ada gambarnya gitu. Misalnya gambar Marvel, apalagi kayak Jumbo dan lain-lain seperti itu. Itu salah satu bentuk promosi yang dilakukan. Dan yang lainnya mungkin ada juga yang menggunakan properti langsung, seperti contoh misalnya filmnya film Pocong. Itu memang ada di beberapa film yang mereka menyediakan langsung apa ya? Cosplay, jadi ya, ada yang cosplay ada Pocong yang gitu ya? Ya, seperti itu. Atau kayak kemarin pas film The Nun, ada yang cosplay seperti itu gitu. Dan mungkin ada juga yang bikin gimmick, ada duduk di dalam studionya saat customer masuk, itu ada si The Nun-nya di dalam seperti itu. Nah, macam-macam. Untuk apa materi promosi yang dilakukan oleh production house. Dan kalau untuk bundling merchandise itu salah satu promosi juga yang itu dilakukan oleh bioskop.
Jadi misalnya kayak film Avenger, ada tumbler Avengernya seperti itu. Atau Avatar, ada tumbler Avatarnya gitu. Nah itu salah satu yang menjadi materi untuk promosi filmnya sendiri. Oke, mungkin teman-teman yang sekarang menempuh mata kuliah produksi film fiksi udah langsung kepikiran ini mungkin Mau bikin apa mau nih? bikin apa ini buat promosinya begitu. Iya. Baik, lanjut kita dengan ada nggak sih misalnya di jaringan bioskop itu ada semacam seleksi gitu yang itu didasarkan pada lokalitas penontonnya gitu, misalnya taruhlah berdasarkan genre-nya, berdasarkan apa tertentu, pertimbangan tertentu, misalnya kita kepikiran kalau hantu-hantu Jawa bangsanya malam Jumat Kliwon gitu, mungkin tidak akan laku di sebuah daerah yang lain gitu, misalnya di Padang gitu misalnya. Itu kebijakannya seperti apa pemilihannya? Kalau untuk kebijakan pemilihan film itu merupakan salah satu tanggung jawab atau job desk dari movie programming, Pak. Jadi dari movie programming satu film itu mereka sudah lakukan pemetaan film ini kuatnya di daerah mana gitu. Misalnya contoh film yang genrenya horor Jawa misalnya gitu kan Pak, horor Jawa. Nah itu mungkin akan dilihat segmennya dulu, kemungkinan yang bakal kuat itu ke Jawa Timur, Jawa Tengah seperti itu. Nah kalau untuk filmnya komedi, oh kalau misalnya komedi seperti ini di Padang bisa masuk seperti itu. Nah itu udah dikelompokkan dari movie programming. Makanya mungkin teman-teman atau Bapak mungkin lihat sendiri ada satu film yang kok di Padang nggak ada ya seperti itu. Nah salah satu pertimbangannya seperti itu. Mungkin bisa jadi sebelumnya sudah ada film yang dengan genre yang sama atau dengan model film yang sama, tapi ternyata setelah dicoba di Padang, oh itu ternyata tidak ada demand-nya gitu. Nah makanya untuk film yang model yang seperti itu tidak dikasih lagi di Padang seperti itu. Atau mungkin dengan genre tertentu itu kuat di suatu daerah. Contoh kalau di Padang itu animasi cukup kuat, anime Jepang apalagi gitu. Nah itu cukup kuat. Jadi kalau secara materi film, kalau ada film-film Jepang kita biasanya pasti dikasih gitu. Karena memang kita punya customer yang cukup loyal untuk jika ada film Jepang pasti bakal datang seperti itu. Oh gitu. Jadi kemudian kalau evaluasinya gimana? Misalnya sebuah film itu akan lanjut atau akan di stop itu ukurannya apa? Misalnya kalau kita lihat hari ini tiket yang terjual hanya sekian, berarti mungkin ini hanya 2-3 hari, habis itu turun begitu. Ada pertimbangannya itu? Ada Pak. Jadi kalau untuk pertimbangan suatu film itu berkurang jumlah penayangan atau mungkin tidak tayang lagi itu, yang pasti tolak ukur pertamanya jadi dari jumlah penontonnya seperti itu. Jadi dalam 4 hari pertama itu atau 3 hari pertama akan dilihat ini seberapa besar penonton yang datang seperti itu. Kalau seandainya film ini di hari pertama langsung mungkin keterisian atau okupansinya sudah di atas 50%, itu pasti akan ditambah gitu. Yang mungkin sebelumnya cuman kebagian satu sinema, jadi mungkin hari besok udah langsung nambah jadi 2 sinema seperti itu. Gitu juga sebaliknya, kalau satu film yang mungkin di link awalnya itu dapat alokasi satu sinema di Padang gitu, tapi ternyata pas saat hari pertama penayangan ternyata tidak terlalu bagus ya, jadi tanggapan customer tidak terlalu bagus, mungkin di hari kedua akan berkurang, tapi nggak langsung hilang, akan berkurang jumlah penayangan. Yang misalnya contoh sebelumnya dapat alokasinya 5 atau 4 kali penayangan dalam sehari, mungkin berkurang jadi 3 seperti itu, tapi tidak langsung hilang. Dan ada juga film itu bisa bertahan dalam 3 hari atau 4 hari pertama dengan jumlah yang sama, tergantung kesepakatan production house-nya dengan movie programming kita. Jadi ada warantinya. Jadi si production house mewaranti kalau film ini harus tayang 4 kali penayangan dalam sehari selama 4 hari pertama misalnya gitu. Dan itu nggak bakal turun dia seperti itu. Iya, iya. Istilahnya nambah layar, iya, gitu. Nambah layar Atau turun layar, turun gitu. Layar, jadi
Kemudian itu didukung juga dengan sekarang fungsi sosmed itu luar biasa betul, gitu. Pak, sangat Jadi berpengaruh. begitu rilis kemudian didukung dengan publikasi yang sedemikian hebat, lalu diinformasikan sudah ditonton sekian ribu orang, sekian ribu orang. Jadi itu diupdate terus, yang justru semakin banyak penontonnya maka akan semakin banyak. Betul, gitu. betul. Itu ada efek dominonya. Betul, Pak. Begitu. Jadi untuk saat ini memang media sosial sangat sangat tinggi pengaruhnya untuk penonton. Biasanya hari pertama itu akan terlihat review dari yang sudah nonton di media sosial seperti apa gitu. Misalnya film ini, oh ternyata begini, begini, begini. Itu kita sendiri di bioskop akan merasakan. Kalau misalnya filmnya tidak terlalu impact atau flop dari apa yang kita bayangkan, itu mungkin di hari kedua bahkan penonton langsung berkurang seperti itu. Jadi gitu juga sebaliknya, kalau film bagus, viral di media sosial, banyak yang ngulas, itu pasti besoknya bakal berasa juga. Akan ada penambahan customer yang datang, permintaannya meningkat. Dari pembelian online, biasanya kita melihat dari pembelian online, itu pasti otomatis kita sendiri secara CGV punya kebijakan sedikit fleksibel untuk scheduling. Jadi kita di site di Padang bisa langsung melakukan penambahan dengan koordinasi tetap ke movie programming kita, tapi kita bisa langsung saat film yang sebelumnya mungkin alokasinya cuma satu sinema, pas kita lihat sudah 50% terisi, itu kita bisa langsung request, ini kita mau nambah jadi 1,5 seperti itu. Itu bisa dilakukan. Iya. Kalau untuk wilayah Sumber, jadi karena semakin ke sini film itu kemudian kita tahu ya, ada sebut aja misalnya Netflix dan sebagainya, itu melalui platform streaming. Jadi minat menonton masyarakat Sumber itu sejauh ini? Sejauh ini kalau menurut saya tidak ada pengaruh sih gitu. Jadi secara penonton mungkin sekarang banyak film yang keluar di Netflix juga, dan rentang waktunya sekarang pun juga tidak terlalu jauh dari penayangan bioskop gitu, langsung bisa masuk Netflix. Tapi bagi kita melihatnya, nonton di bioskop itu sesuatu yang berbeda kalau kita nonton di rumah gitu. Ada rasa yang berbeda gitu saat kita nonton di bioskop. Jadi secara minat penonton, walaupun ada banyak platform online yang menampilkan film juga, tapi secara umum untuk bioskop sendiri untuk saat ini masih belum terlalu berpengaruh untuk ke penontonnya. Ya. Kalau di dunia pendidikan itu nanti kita akan bertemu dengan istilah cinema experience gitu ya teman-teman. Jadi menonton film di bioskop dengan menonton film di rumah atau bahkan menggunakan handphone, apalagi handphonenya kecil 5,5 inci, itu sensasinya sangat berbeda ya teman-teman. Jadi budaya menonton itu seharusnya lah yang kita cari, karena sensasinya sungguh luar biasa. Jadi teman-teman nanti akan mendengar beberapa hal yang identik dengan bioskop, yang ada screen test, kemudian ada sound test gitu, yang diperlihatkan suara around soundnya gitu. Kemudian yang paling ikonik sebenarnya adalah suara Ibu Maria Untu yang pintu teater 3 sudah dibuka. Itu menjadi sesuatu yang akan terngiang-ngiang gitu. Karena saya pernah melakukan survei kecil, mahasiswa prodi televisi dan film itu sempat saya menemukan baru mengunjungi bioskop setelah dia semester 4. Itu jadi ketika berdiskusi tentang cinema experience itu jadi agak enggak nyambung gitu. Jadi buat teman-teman terutama yang baru masuk di prodi
televisi dan film, mulailah rajin-rajin menonton film di bioskop, gitu. Dan Betul. cari sensasinya, itu Betul, betul. sangat berbeda, gitu. Yang kemudian terpikir oleh kita, misalnya ini teknologi itu kan berkembang, Betul, Pak. gitu. Kemudian di dunia pendidikan kita tahu bahwa film itu mahal di banyak hal, gitu. Jadi mulai dari pendidikannya saja sudah mahal, gitu, karena peralatannya mahal, kemudian melibatkan banyak orang dan sebagainya. Standar teknologi yang mesti dipenuhi itu seperti apa ya? Kalau untuk produksi film, kalau kita di bioskop sebenarnya standarisasi, misalnya contohnya visual menggunakan kamera apa dan sebagainya, itu kita di bioskop sebenarnya tidak terlalu sampai ke situ, Pak. Gitu. Karena itu tahapannya di produksi film seperti itu. Cuman mungkin yang sangat berasa itu mengenai sound. Nah, kalau sound itu kan kalau di bioskop kita menggunakan teknologi, ada yang Dolby 5.1, Dolby 7.1, dan sekarang yang terbaru Atmos 9.1 gitu. Nah, kalau seandainya saat diproduksi itu belum difikirkan untuk bakal keluarnya di seperti itu, nah itu akan berpengaruh, Pak. Itu. Cuman kalau untuk secara visual itu mungkin jika sudah menggunakan kamera yang cukup mumpuni itu tidak terlalu berasa, kecuali mungkin memerlukan efek-efek tertentu gitu. Tapi kalau misalnya standar aja secara visual itu kita di bioskop tidak terlalu sampai ke situ. Gitu. Tapi kalau sound memang sangat berpengaruh. Kalau misalnya saat produksi teman-teman produksi film belum mengarah untuk soundnya atau editing soundnya nanti sampai ke 5.1, nanti bakal keluarnya cuman stereo ya? Ya, stereo seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu yang perlu dipertimbangkan saat produksi udah sampai mau menggunakan 5.1 atau 7.1 ataupun mungkin Atmos sekalian seperti itu. Kalau di standar produksinya rata-rata yang saya lihat teman-teman ini menggunakan RAW-nya itu 4K gitu. Jadi misalnya nanti akan dibuat ke DCP, DCP itu biasanya 2K ya. 2K ya. 2K. Betul, Pak. Jadi masih aman. Aman. Itu masih aman gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman. Jadi karena standar teknis itu bisa teknologinya yang menyesuaikan. Ya, begitu. Betul, Pak. Oke. Yang kemudian nanti teman-teman harus kulik-kulik itu adalah hal-hal yang sifatnya non teknis berarti ya. Jadi karena kekhawatiran kita tidak perlu dilanjutkan. Gitu. Yang harus menjadi perhatian teman-teman adalah sustainability-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau dijadikan programming untuk bisa tayang di bioskop, mungkin bisa nanti mulai dipikirkan, dijadwalkan periodenya mungkin per 6 bulan atau apa gitu, atau setiap periodenya itu dan sebagainya. Oke, kita lanjut menuju ke materi kita, karena Bang Sukri kita undang ke sini untuk menyampaikan mekanisme penayangan film di bioskop. Ada, pakai, siap. Ada sedikit PPT, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Yatno. Izin saya berdiri ya Pak. Baik teman-teman sekalian, jadi saya sedikit menyiapkan materi singkat untuk bagaimana sebuah film itu bisa tayang di bioskop seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mungkin sudah punya karya film, tapi belum tahu nih mekanismenya untuk bisa tayang di film seperti tayang di bioskop itu seperti apa. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tahapan-tahapan untuk bisa film itu bisa tayang di bioskop sama apa aja yang harus dipersiapkan seperti itu. Boleh
Lanjut. Oh, sorry. Oke. Prepare pertamanya yang pertama pasti kontennya dulu. Konten itu si filmnya sendiri yang diproduksi sama teman-teman. Nah, seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, bagaimana proses produksi, bagaimana standarisasi produksi, mungkin teman-teman sudah lebih paham dan sangat paham mengenai hal itu. Nah, cuman mungkin nanti bagaimana hasil produksi tersebut bisa masuk ke bioskopnya, itu yang mungkin kita bahas. Berikutnya adalah aspek administrasi dan legalitas. Dan yang terakhir adalah promosi. Nah, untuk 3 poin ini kira-kira yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Boleh next, Pak? Oke, yang pertama konten. Konten hasil produksi dari teman-teman sendiri itu untuk masuk ke bioskop, materi itu bisa terbaca di kita sudah harus dalam format DCP atau Digital Cinema Package, yang mana hasil akhir dari produksi itu di-convert ke dalam format DCP. Nah, dari format DCP itu baru kita, equipment kita bisa membaca dan bisa menampilkan materi yang sudah dipersiapkan. Terus berikutnya, yang kedua ada format filmnya. Nah, jadi di sinema atau di bioskop, film itu ada 2 format. Yang pertama itu format flat, dimana kalau mungkin teman-teman lihat film dalam format flat itu dia full, di layarnya itu nggak ada kosong. Nah, itu dengan aspek rasionya kurang lebih 1,85 banding 1 dengan ukuran 1998 kali 1080. Itu format flat. Nah, untuk format scoop itu kalau secara visualnya biasanya ada kosong pada bagian bawah, seperti itu. Nah, itu nanti untuk ukurannya 2080 kali 858 dengan aspek rasionya 2,39 berbanding 1. Nah, itu untuk format. Nah, format ini nanti seperti yang saya bilang tadi, dari hasil produksinya teman-teman mau menampilkan filmnya itu dalam format flat atau dalam format scoop, seperti itu. Nah, berikutnya ada soundnya. Tadi sempat kita bahas untuk sound saat produksi film dan proses editing soundnya itu sudah mulai difikirkan, teman-teman akan menggunakan Dolby 5.1 atau 7.1 dan seterusnya. Di mana perbedaan ketiga Dolby ini itu cukup berpengaruh. Kalau untuk 5.1 itu menggunakan speaker di center, left, right, sama surround kiri dan kanan. Di belakang itu tidak ada. Jadi kalau teman-teman nonton bioskop, kalau seandainya di belakang tidak ada speakernya, berarti itu masih 5.1 gitu. Dan untuk 7.1 itu ada tambahan di belakang, ada back surround di kanan sama di kirinya, itu sudah 7.1. Nah, untuk yang terbaru itu ada Dolby Atmos. Dolby Atmos itu sudah 9.1 dah. Poin 1 itu adalah tambahan subwoofernya, seperti itu. Dan 9.1 tambahannya adalah di depan itu ada center. Kalau misalnya 5.1 sama 7.1 itu hanya punya satu center. Nah, kalau untuk Atmos itu udah ada right center sama left centernya gitu. Dan secara suara otomatis akan berbeda dengan 5.1 dan 7.1 gitu. Jadi dari programming kami kemarin sempat saya diskusi juga, menitipkan ke, kalau misalnya teman-teman saat produksi film dan memang sudah punya niat untuk arahnya ke bioskop, itu sudah dipikirkan untuk soundnya sudah memenuhi standar ini. Nah, untuk gambar seperti yang kita bahas tadi, itu bisa menyesuaikan karena secara produksi harusnya teknologinya sudah mumpuni. Nah, kalau untuk sound, kalau misalnya belum dipikirkan untuk sampai ke sana, nanti ujung-ujungnya yang keluar akan cuma di depan aja, seperti itu. Nah, berikutnya ada KDM atau Key Delivery Message. Nah, KDM ini fungsinya adalah untuk memprotek materi DCP. Jadi mungkin kalau teman-teman berpikir, oh enak ya orang bioskop
saat materi datang bisa nonton duluan, tidak bisa juga. Karena materi itu datang dengan udah ada KDM-nya, kuncinya. Kuncinya itu sudah disetting sama tim studio yang mengkonvert filmnya ke DCP, entah itu Piramid atau studio-studio yang lain yang besar, kalau misalnya di Indonesia yang di Jakarta. Nah itu mereka sudah setting, film itu bisa tayang pada jam berapa. Jadi kalau sebelum jam yang ditentukan di KDM itu nggak bakal bisa kita lakukan penayangan. Makanya kita sendiri sebagai pekerja di bioskop belum tentu bisa menonton film itu duluan gitu. Misalnya apalagi untuk film-film yang besar, contoh kayak film Avenger, itu malah si KDM-nya aktif beberapa jam sebelum film penayangannya. Jadi itu untuk menjaga film tidak dibajak dan juga film belum terpublikasi sebelum waktu yang mereka inginkan gitu. Jadi KDM ini sebenarnya kalau untuk produksi penayangan udah massal ya di bioskop itu pasti harus menggunakan KDM. Tapi kalau misalnya untuk produksi skala event di kita, penayangan di bioskop antara misalnya teman-teman mau melakukan screening di CGV, itu sebenarnya tidak perlu pakai KDM. Nah, KDM itu fungsinya untuk tingkat lanjutnya. Oke. Next, boleh Bang? Oke, administrasi dan legalitas. Nah, untuk administrasi, yang pertama pasti kita butuh KTP penanggung jawabnya siapa. Jadi misalnya contoh dalam satu kelompok diisi gitu, punya produksi film, siapa penanggung jawab dari si film tersebut. Nah mungkin butuh sebagai pelengkap administrasi kita KTP dan NPWP. NPWP ini juga tidak, kalau seandainya belum punya itu tidak masalah, tapi yang terpenting yang paling wajib adalah KTP-nya, seperti itu. Nah berikutnya aspek legalitas. Aspek legalitas ini kita bedakan, ini kita butuhkan kalau film sudah ditayangkan dalam skala komersil atau sudah tayang reguler di bioskop. Tapi kalau untuk screening event itu tidak perlu legalitas sampai punya PT atau CV. Kenapa legalitas PT dan CV itu diperlukan? Karena saat sudah tayang reguler atau sudah dalam tahapan komersil film, itu nanti kan akan ada pajaknya, akan ada profit share atau revenue share antara production house dengan bioskop. Makanya perlu legalitasnya untuk si film tersebut diproduksi sama production house-nya yang sudah punya legalitas PT atau CV, seperti itu. Berikutnya ada formulir administrasi. Formulir administrasi ini ya standar kalau misalnya production house-nya mau menayangkan filmnya di CGV, jadi kita daftarkan di sistem kita misalnya PH isi picture misalnya gitu. Nah itu nanti kita daftarkan. Nah form-formnya itu nanti akan ada beberapa poin-poin. Sama form registrasi event ini untuk event rental studio atau rental cinema, seperti itu. Jadi formulir ini untuk persyaratan administrasi di bioskopnya, ya namanya kita suatu perusahaan pasti ada beberapa persyaratan administrasi yang harus kita lengkapi untuk proses-proses tersebut. Boleh lanjut Bang? Oke, berikutnya ada promosi. Nah, promosi ini yang paling standar itu dalam bentuk poster dan trailer, itu pasti ya. Tidak mungkin kita bisa memberikan atau menyampaikan ke audiens atau ke target customer kita nanti, misalnya trailernya tidak ada. Bagaimana kita menyampaikan? Orang belum melihat, oh ini filmnya bagus apa tidak, seperti itu. Poster juga berpengaruh ya. Poster itu kalau seandainya filmnya mungkin bisa jadi ya, filmnya itu sebenarnya bagus, tapi posternya tidak menggambarkan filmnya tersebut. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman datang ke bioskop, yang paling pertama dilihat pasti poster-poster dulu. Oh ada film apa? Oh besok ada film ini akan tayang. Oh film ini akan tayang gitu. Nah poster itu adalah
media pertamanya sebelum orang lihat trailernya seperti apa, itu posternya dulu pasti gitu. Saat orang udah lihat, oh ini kayaknya bagus nih filmnya, posternya bikin orang tertarik untuk mengetahui film tersebut. Ya pasti selanjutnya orang akan lihat trailernya seperti apa, agar mereka mengetahui bagaimana cerita dari film tersebut gitu. Nah, terus di luar dari dua ini, seperti yang tadi sempat kita singgung, materi-materi promosi lainnya itu tergantung dengan kreativitas. Seperti ada yang menggunakan baju, ada yang menggunakan flyering yang paling standar juga yang ditempatkan di bioskop. Flyering nanti yang customer bisa ambil-ambil sendiri. Terus ada juga yang dalam bentuk gimmick-gimmick seperti itu. Next, boleh Bang? Oke. Nah, ini lanjut ke materi berikutnya. Setelah kita tahu apa-apa yang harus kita preparekan untuk bisa masuk ke penayangan bioskop, berikutnya ada penayangan di bioskop itu ada seperti apa gitu. Jadi penayangan bioskop itu ada dua macam jenisnya. Yang pertama kita sebutnya event cinema list atau rental cinema, yang mana rental cinema ini merupakan sebuah kegiatan yang dari misalnya contoh dari teman-teman dari jurusan film ISI pengen mengadakan festival, penayangannya dilakukan di CGV. Nah itu bentuknya adalah event cinema list atau rental cinema bioskopnya. Jadi belum penayangan secara reguler. Nah kalau yang untuk reguler itu sudah dilakukan, udah ada scheduling tetap gitu. Jadi misalnya film A itu tayang secara reguler, sudah melengkapi semua administrasinya, dapat scheduling regulernya. Nah itu sudah ada tanggal sekian tayang, dalam sehari dapat berapa kali penayangan dan sebagainya. Itu untuk penayangan reguler gitu. Itu bedanya penayangan di bioskop, event dan reguler. Kalau yang event tadi ya sebatas sampai di saat event itu aja gitu. Dan di CGV sendiri untuk movie-movie lokal sudah beberapa kali melakukan event cinema list di CGV. Contohnya kemarin ada film Udario, itu kemarin mereka juga melakukan cinema list 4 kali screening di CGV. Terus sebelumnya ada Bang Dika, Alir Pictures, itu juga rental cinema. Terus Malayapura kemarin juga, event Malayapura. Nah itu mereka melakukan event cinema-list. Jadi konsepnya itu macam-macam. Ada kalau misalnya, apakah cinema-list itu bisa dikomersilkan juga? Bisa. Tapi bentuk komersilnya dilakukan sama teman-teman sendiri. Tiketingnya tidak dilakukan sama bioskop. Beda dengan reguler. Kalau reguler itu tiketingnya dilakukan sama bioskop. Jadi teman-teman datang beli tiket, ada tiketnya di kasir gitu. Tapi kalau cinema-list itu di kasir itu tidak ada lakukan penjualan tiket. Yang dilakukan penjualan tiketnya dilakukan sama production house-nya sendiri atau yang punya filmnya gitu. Jadi mereka akan melakukan booking ke kita, booking sinema, 1 kali penayangan atau 2 kali penayangan pada tanggal sekian pada jam sekian. Nah nanti mereka akan open movie screening film A tanggal sekian jam sekian di CGV Raya Padang, tiketnya segini, dapat ABC. Mungkin kalau mau dibundling atau kalau tidak dibundling ya harga tiket misalnya 30.000 misal gitu. Nah seperti itu bentuk yang dilakukan, yang sudah pernah dilakukan juga sama teman-teman lainnya yang punya produksi, yang punya film yang sudah masuk ke CGV. Nah itu beda antara event cinema-list tadi dan reguler, seperti itu. Boleh lanjut ya Bang? Oke. Ini sedikit penjabaran lagi mengenai event cinema-list. Ya, yang pertama tahapannya pasti booking sinemanya dulu, ya. Jadi teman-teman pengen melakukan penayangan pada tanggal berapa, pada jam berapa dan sebagainya, nanti akan dibukan schedule-nya pada tanggal yang sudah ditentukan, terus nanti akan ada proses administrasi dan pembuatan quotation-nya. Nah, tahapan berikutnya adalah cek konten dulu. Cek konten ini sangat krusial menurut saya, karena terkadang materi yang sudah diproduksi teman-teman dan sudah dilakukan
convert materi sampai ke DCP, saat kita tampilkan ternyata ekspektasinya tidak sampai gitu. Apakah itu suaranya, apakah itu gambarnya, sehingga harus dilakukan editing ulang dan dilakukan convert kembali ke format DCP. Nah, makanya dari kita kalau misalnya di CGV kalau misalnya ada booking Cinemalist dalam bentuk film, kita kasih kesempatan untuk lakukan screening pengecekan pertama dulu. Jadi nanti teman-teman sudah kasih materi ke kita, janjian sama kita untuk lakukan pengecekan filmnya atau screening awal. Nah, nanti kalau misalnya sudah oke, materinya kita keep, kalau belum silahkan editing ulang kembali dan berikan revisinya ke kita gitu. Jadi beberapa yang sudah pernah jalan ada yang sampai revisi 2 kali, revisi 3 kali, karena ternyata saat mereka lakukan editing sudah punya ekspektasi, ternyata hasilnya nggak keluar seperti itu, Pak. Jadi untuk cek konten itu sangat berpengaruh, dan kita di CGV biasanya meminta untuk dilakukan cek konten paling lambat 1 minggu sebelum penayangan. Kenapa kita minta 1 minggu sebelum penayangan? Karena itu tadi, jika konten yang sudah dilakukan dalam format DCP tadi tidak sesuai ekspektasi, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau misalnya materi diberikan ke kita sudah mendekati waktu, jadi di kita sendiri juga sudah tidak bisa bantu lagi karena secara schedule mungkin sudah terlalu mepet dan bagaimana untuk melakukan screening berikutnya. Dan secara tim produksi sendiri jika harus melakukan editing, kalau waktunya mepet baru ketahuan H-1 baru dicek. Nah, malamnya baru direvisi lagi, nah kan repot seperti itu. Jadi nanti ekspektasinya nggak bakal sampai gitu. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan event, dan pelaksanaan event ya seperti biasa, screening filmnya nanti akan dibantu teknis secara sinema dari tim CGV dan teknis penontonnya dari tim yang atau teman-teman yang melakukan event Cinemalist tersebut. Oke, lanjut terakhir Bang. Nah, ini untuk penayangan reguler, ini sedikit gambaran, ya mungkin siapa tahu teman-teman punya cita-cita film karya teman-teman bisa tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Nah, mungkin ini sedikit gambaran ya. Yang pertama, penayangan itu bisa terbagi dalam semua bioskop tayang, termasuk CGV, XX1, Cinepolis, Platinum, dan sebagainya, itu masuknya melalui market leader dulu. Jadi dari XX1 sebagai market leader untuk saat ini di dunia perbioskopan di Indonesia. Jadi film itu masuk ke XX1 melalui masa tunggu. Jadi di XX1 sendiri kalau misalnya teman-teman punya film terus masuk, mereka akan cek dulu materinya dan akan ada masa tunggu. Dan masa tunggunya itu nggak bisa kita pastikan gitu. Apakah itu filmnya film yang sudah produksi dari production house yang sudah ternama ataupun film yang produksi lokal yang mungkin PH-nya masih kecil, itu bakal mendapat perlakuan yang sama gitu. Jadi ada kalanya juga dari production house karena mungkin slot waktu tunggu di XX1 lama, akhirnya mereka beralih ke opsi kedua gitu. Opsi keduanya apa? Tayang di CGV atau Cinepolis yang ibaratnya bioskop ya dengan jumlah sinema yang lebih banyak di bawah XX1 seperti itu. Nah, kalau untuk tahapan CGV seperti apa? Ini sedikit gambarannya. Nah, yang pertama pasti administrasi dan legalitas tadi yang kita bahas sebelumnya. Jadi untuk bisa tayang reguler harus punya legalitas dulu gitu. Berikutnya dilakukan kurasi film sama tim programmingnya kami. Tim programmingnya CGV akan meminta production house untuk mengirimkan sampling materi full ke tim programming ya, baik itu dalam bentuk hard disk atau DVD dan sebagainya materinya. Nanti mereka akan cek dulu materi ini atau film ini layak tayang atau tidak, seperti itu. Jadi dilakukan kurasi dulu. Kalau seandainya oh ini filmnya bagus, ada segmen, misalnya contoh teman-teman punya film ngambilnya
tema Minang misalnya gitu, ada segmennya sendiri. Nah, itu mungkin dari programming kita akan punya pertimbangan, oh ini filmnya kayaknya potensi nih untuk ditayangkan di Padang atau mungkin daerah sekitarnya, Padang Pekanbaru yang serumpun yang masih banyak orang Minangnya gitu. Nah, itu nanti baru film tersebut bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, untuk bisa tayang berikutnya juga dari programming kita ada namanya warranty untuk minimumnya. Jadi dalam beberapa hari pertama, 3 hari atau 4 hari pertama itu ada kesepakatan antara programming dengan production house atau produsernya nanti berapa warranty yang disepakati. Contoh, warrantinya dari si production house PD nih. Yaudah, kami PD bisa 50% terisi 4 hari pertama gitu. Kalau misalnya production house-nya, filmnya bisa memenuhi itu, jadi minimum warantinya nggak kena. Jadi kalau misalnya di bawah itu minimum warantinya kena. Contoh, minimum warantinya disepakati 40%. Ternyata filmnya nggak nyampe 40%, berarti production house-nya harus bisa menutup minimum warranty yang sudah disepakati, seperti itu. Nah, kalau misalnya lebih, ya minimum warranty-nya langsung hilang. Jadi ada beberapa case di film lokal, dan ini sudah jalan di Makassar, film lokal, itu sudah beberapa kali penayangan. Mereka selalu bisa melewati minimum warranty yang sudah disepakati, seperti itu. Dan dari CGV pun kalau seandainya PH atau production house-nya punya potensi dan sudah bekerja sama cukup sering dengan CGV, ya mungkin nanti deal-dealannya akan berbeda lagi dengan kalau misalnya pertama. Bisa jadi minimum warranty-nya bisa turun ke bawah, seperti itu. Nah, itu. Jadi minimum warranty itu untuk bisa masuk ke film. Nah, terus berikutnya penentuan tanggal tayang. Nah, penentuan tanggal tayang ini bagi saya ini sangat harus jeli juga. Teman-teman tidak bisa memaksakan pengen tanggal sekian. Kalau misalnya pada tanggal itu tidak ada film yang mungkin bisa menutupi film itu, aman. Tapi kalau seandainya contoh film kita pengen tayang tanggal 20 Desember misalnya, ternyata 20 Desember itu keluar Avenger, nah langsung ketutup gitu. Karena apa? Euforianya akan berbeda, kecuali mungkin secara materi kuat dan promosi kuat mungkin bisa jadi bakal nutupin. Maksudnya bisa bersaing dengan si film luar tadi, karena untuk saat ini film Indonesia sudah mulai bisa bersaing dengan film luar saat tayang. Tapi tidak semuanya gitu. Banyak juga yang mereka ibaratnya adu tanggal ibaratnya gitu. Avenger keluar tanggal segini, mereka keluar juga di minggu itu. Sementara Avenger film yang sudah dinanti-nantikan sama orang kayak gitu. Nah, itu beberapa case film yang mungkin menurut kita ini sebenarnya filmnya bagus kok, udah turun aja ya di bioskop. Nah, momennya tidak tepat kalau menurut saya gitu. Jadi masuk di saat customer itu minatnya ke arah sini. Ternyata kita masuk di situ gitu. Dan ada beberapa case juga film itu malah naik di beberapa hari setelahnya. Nah, misalnya contoh penayangan yang tadi lagi penayangan Avenger misalnya, masuk di waktu yang bersamaan. Ternyata pas minggu pertama Avenger flop, tidak sampai ekspektasi customer. Nah, film yang lokal misalnya gitu, film Indonesia ternyata bagus, secara reviewnya bagus. Nah, itu nanti bakal bisa naik di minggu kedua atau mungkin malah langsung di minggu pertama itu langsung nutup gitu. Jadi kalau kita bilang film lokal Indonesia tidak bisa bersaing, ada yang bisa bersaing, cuman ada juga yang tidak bisa bersaing. Ada beberapa film yang mungkin kalau misalnya teman-teman sering lihat di waktu Lebaran, itu film semuanya numpuk di situ. Dalam satu minggu itu mungkin bisa langsung keluar film baru 6 film, 5 film gitu. Dan nanti di beberapa hari itu langsung berubah alokasinya. Yang sebelumnya mungkin masing-masing film dapat satu studio atau satu sinema. Nanti akan ada film yang naik,
yang mana studionya kebagian jadi 1,5, yang sebelumnya 1 jadi setengah, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu penentuan tanggal tayang juga sangat berpengaruh. Terus tayangnya secara nasional atau lokal. Ini bedanya apa? Kalau dia tayang secara nasional berarti akan ambil slot beberapa CGV di berbagai kota. Gitu, misalnya contoh tayangnya itu ambilnya tayang nasional, berarti di Medan juga bakal tayang, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Tapi kalau lokal berarti cuma tayang di Padang aja gitu, atau mungkin ngambil Padang dan Pekanbaru. Nah, itu juga satu proses yang nanti disepakatin saat dealing dengan tim programming CGV untuk menentukan film itu tayang atau tidak. Terus yang terakhir ada revenue sharing. Nah, revenue sharing ini untuk film yang sudah tayang reguler tadi. Jadi dari satu film itu akan ada revenue sharingnya. Biasanya itu 50%. Jadi 50%-nya buat CGV, 50%-nya buat yang punya film atau production house-nya setelah pemotongan pajak biasanya. Jadi sudah bersih, nah berapa persen buat CGV, berapa persen untuk production house, seperti itu. Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana proses sebuah film itu bisa tayang di bioskop seperti CGV gitu. Nah, penayangan tadi seperti itu. Kalau seandainya penayangan itu tidak harus selalu yang tayang reguler, bisa juga yang seasonal event seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi mungkin itu sedikit slide materi yang saya siapkan untuk hari ini mengenai bagaimana sebuah film itu bisa tayang di sebuah bioskop. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik. Dan kita akan memasuki ke sesi diskusi. Di sekitar teman-teman sudah tersedia 2 mikrofon. Silahkan teman-teman menuju ke mikrofon yang ada di situ. Jadi ternyata di dunia bioskop ada KDM juga ya. Jadi kita akan, itu mikrofonnya ada 2. Silahkan yang satu lagi di sebelahnya biar lebih hemat. Silahkan. Oke, baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Lova, saya dari Prodi TV Film Angkatan 2024. Nah, di semester ini di angkatan saya akan melakukan produksi film pendek fiksi yang dimana tujuan distribusinya akan ditayangkan di CGV Raya Padang. Dan saya juga kebetulan berperan sebagai produser pada film yang akan saya diproduksi. Sebelumnya saya sempat menghubungi admin CGV melalui kontak WA yang saya dapatkan dari Instagram official CGV Raya Padang. Untuk mekanisme penayangan dari bioskop itu kan filenya menggunakan format DCP, Pak. Dan biaya sewa penayangan studio itu hitungannya per kursi sesuai harga tiket yang ada. Betul. Kemudian materi film harus lolos sensor film dulu melalui lembaga sensor. Jadi pertanyaan saya 3, Pak. Yang pertama, apakah format DCP bisa kami dapatkan melalui convert di perangkat lunak bernama dcp-omatic.com tanpa harus mengirimkan ke pusat, kemudian memberikan file tersebut ke pihak CGV berbentuk SSD dan hard disk. Kedua, apakah kami bisa bekerja sama dengan pihak CGV mengenai biaya penayangan film dan pelaksanaan penayangan tersebut? Ketiga, yang saya baca dari Instagram official Lembaga Sensor Film RI, itu tarif untuk mendaftarkan film pada lolos sensor film itu berbeda-beda, Pak. Yaitu film layar lebar nasional dan film penerangan dokumenter pendidikan kategori nasional. Bagi kami, mahasiswa yang akan melakukan penayangan itu termasuk pada kategori yang mana agar sesuai standar CGV. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Oke. Lanjut aja dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, izin pertanyaan, nama saya Fajar Ahmad Ilahi, berasal dari Prodi Televisi dan Film Angkatan 2024. Di sini saya sama dengan pertanyaan sebelumnya Bapak, saya sebagai produser di Angkatan Fiksi Angkatan 24. Tadi saya bertanya soal
apakah CGV membuka peluang kerjasama rutin dengan kampus atau komunitas film Bapak? Misalkan kayak screening atau community screening. Dan apa bentuk kolaborasi yang paling ideal yang mungkin bisa dilakukan? Yang satu lagi itu tadi saya mendengar dari penjelasan Bapak kalau ketentuan visual itu tuh bisa menggunakan kamera yang standar Bapak. Jika kita menggunakan standar kamera Sony sekitar misalkan Sony N2400 gitu Bapak yang udah 4K, apakah itu bisa didukung oleh saat penayangan CGV? Kalau emang bisa, apa aja kekurangan dari penggunaan itu Bapak? Oke, Dan baik. itu ya satu lagi Bapak, tentang audionya Pak, audio. Kalau jadi apakah kita bisa menggunakan stereo aja atau kita harus menggunakan teknologi yang 5.1, 7.1 dan sebagainya gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, yang pertama tadi Lova namanya. Lova, oke. Untuk Lova kayaknya mempertanyakan ke admin, salah satunya ada juga yang saya yang jawab. Karena untuk nomor admin itu kebetulan memang bukan dipegang satu orang, jadi itu nomor operasional, jadi karena kita ada shift-shiftnya, yang jawab jadinya mungkin berbeda-beda orang gitu, tapi biasanya tetap lanjut dari riwayat pesan sebelumnya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai ya DCP. Nah, untuk DCP tadi itu bisa menggunakan yang dari online yang DCP Omatic. Nah, kalau itu untuk ibaratnya skala mahasiswa, kalau menurut saya sih tidak ada masalah karena memang beberapa materi film yang sempat tayang di CGV itu kita convertnya di situ di DCP Omatic. Nah, terus kalau seandainya memang kalau untuk yang convert profesional yang ke studio memang itu lumayan sih harganya gitu. Kalau nggak salah saya sampai 10 juta kalau nggak salah satu film gitu. Cuman saya nggak tahu kalau film pendek nanti mereka jatuhkan berapa. Tapi secara angka kalau memang menggunakan studio yang profesional memang itu lebih mahal. Nah, untuk yang tadi di CV Omatic apakah bisa? Bisa gitu. Terus berikutnya mengenai Censorship. Lembaga sensor film. Mohon maaf tadi saya ada tertinggal di materinya. Untuk materi konten tadi itu sebelum untuk bisa tayang itu harus melalui lembaga sensor dulu. Jadi kalau sudah lolos sensor film itu memang baru bisa kita tayangkan. Kalau tidak ada sensor filmnya dari CGV tidak bisa bantu untuk melakukan penayangan seperti itu. Nah, kalau untuk jenis lembaga sensor yang tadi digunakan agar sesuai, kalau secara CGV-nya itu kita tidak biasanya kita tidak ada yang bukan kita yang menentukan seperti itu Pak. Jadi dari PH atau yang produksi film itu sudah langsung ke LSF-nya sendiri atau lembaga sensor filmnya sendiri. Jadi CGV tidak menentukan kategorinya di yang mana gitu. Nanti mungkin dari lembaga sensornya yang bakal menentukan ini masuknya ke kategori mana gitu. Nah, kalau di kita nanti terimanya ibaratnya udah jadi LSF-nya aja Pak, seperti itu. Nah, jadi untuk proses LSF itu mungkin bisa langsung melalui pendaftaran online ataupun kalau seandainya ada terkendala di situ, tim CGV juga punya rekanan lah ibaratnya yang mungkin biasa bantu untuk proses pengurusan LSF. Cuman mungkin karena itu bukan ininya CGV, ada rekanan, tentu pasti ada biayanya juga tentunya gitu. Nah, tapi saran saya sih mending online aja karena biar lebih hemat secara biaya untuk pengurusan LSF seperti itu. Cukup? Ada. Lova? Oh, satu lagi. Ada lagi? Mendekat ke mikrofon silahkan. Satu lagi Bapak, tadi pertanyaan kedua, apakah kami bisa bekerja sama dengan pihak CGV mengenai biaya penayangan di studio Pak? Terima kasih. Baik. Kalau untuk biaya penayangan, tadi kita juga sempat ngobrol sama Bapak dan setelah apakah bisa kerjasama dengan CGV gitu ya pertanyaannya.
Untuk pertanyaan itu akan kita jajaki ya. Setelah ini mungkin nanti saya akan ngobrol-ngobrol juga dengan Prodi Film untuk apa namanya kesempatan kerjasama ini. Cuman seperti apa nanti supportingnya saya belum bisa jawab karena nanti saya bakal coba tampung dulu seperti apa namanya kendala atau mungkin masukan atau apalah yang bisa kita tampung dari dari jurusan film mungkin secara khususnya nanti saya akan bawa ke kantor ya, akan saya diskusikan dengan tim yang terkait. Nah kira-kira nanti baru bakal bisa kita tindak lanjuti bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan seperti itu. Mudah-mudahan semoga apa namanya rencana kerjasamanya bisa berjalan dengan lancar dan kita ketemu satu titik bentuk kerjasamanya dan bisa membantu teman-teman juga dalam memfasilitasi apa namanya karya untuk bisa tampil di CGV. Seperti itu jawabannya untuk saat ini. Begitu. Yang selanjutnya dari Fajri tadi tentang pemutaran reguler kalau memungkinkan. Secara rutin begitu, kemudian bentuk kolaborasinya yang mungkin bisa tergambar, yang bisa dilakukan. Yang satu lagi teknis terutama audio. Oke. Yang pertama untuk pertanyaan pertama yang penayangan reguler itu seperti yang tadi sempat kita bahas juga, penayangan reguler itu bisa dilakukan sesuai dengan proses tadi yang sudah tadi saya jabarkan. Jadi kalau materi filmnya sudah bisa melewati kurasi dari tim programming kita, itu ibaratnya tinggal mengikuti proses administrasi aja Pak gitu. Yang penting pertama itu sih kurasi filmnya kalau misalnya lolos di programming ya insya Allah tinggal kita tentukan gitu. Dan apakah itu memungkinkan, saya bilang mungkin tergantung materinya. Karena sudah ada yang sudah jalan seperti yang saya bilang tadi di Makassar dan Lampung itu sudah ada film lokal produksi. Saya nggak tahu itu apakah dari komunitas atau dari mahasiswa, tapi itu sudah tayang secara reguler di CGV Makassar dan CGV Lampung. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala juga, ada satu production house lokal juga yang sedang produksi film judulnya Iko Minang, sedang proses legalitas dan direncanakan di akhir bulan ini untuk tayang reguler. Jadi mungkin salah satu pembuka jalannya juga untuk di Padang yang bisa produksi film lokal bisa tayang bioskop secara reguler seperti itu. Nah terus bentuk kerjasama tadi ya Pak ya. Ya mungkin tadi kerjasama jawabannya hampir sama dengan yang pertanyaan sebelumnya. Untuk kerjasama untuk antar CGV dengan ISI akan insya Allah akan coba kita jajaki seperti apa bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan. Apakah nanti dari CGV bisa memberikan keringanan biaya biar teman-teman bisa masuk melakukan penayangan film di CGV seperti itu. Terus untuk berikutnya yang terakhir tadi sound ya. Nah untuk sound itu seperti yang saya infokan tadi, kalau seandainya teman-teman produksinya stereo, ya yang akan keluar nanti di sinemanya otomatis akan stereo juga gitu, cuman ada di depan. Nah makanya tadi sempat saya mention juga di awal, jika teman-teman melakukan editing sound atau mungkin saat produksi itu sebaiknya sudah dilakukan apa namanya standarisasi soundnya sudah masuk ke Dolby 5.1 minimal seperti itu agar nanti suaranya bisa lebih maksimal gitu. Nah terus tadi apa ya, kamera ya? Apa tadi pertanyaannya? Kalau nggak salah ada yang pertanyaan kamera ya tadi. Ya. Bisa ditambahkan Fajri, silahkan menuju ke mikrofon. Izin Bapak, tadi itu yang soal standar kamera gitu Pak. Oh ya kamera ya. Kita menggunakan kamera 6400 yang udah 4K itu apa aja kekurangan Pak? Oke, kalau untuk 4K sih harusnya sudah tidak ada masalah ya untuk kamera. Apa namanya, sebenarnya kita secara produksi itu kita tidak harus kameranya harus ini, nggak ada kita nentuin kalau dari bioskop. Itu nanti tergantung ke produksi dari teman-temannya gitu. Nah yang penting di kita nanti saat konverternya sudah masuk, kalau tadi sempat kita bahas sama Pak Yatno tadi, DCP itu minimal 2K. Jadi kalau seandainya udah 4K harusnya udah tidak ada masalah gitu.
untuk nanti dikonvert ke DCP-nya seperti itu. Oke, menarik. Berikutnya penanya selanjutnya silahkan menuju ke mikrofon. Sekalian beberapa orang boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Ramadhani. Saya mahasiswa baru semester 1 dari Prodi Televisi dan Film. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, setelah distribusi film ke bioskop, apakah film tersebut akan menjadi hak akuisisi sepenuhnya oleh pihak bioskop, ataukah masih ada hak akuisisi dari production house sendiri? Dan yang kedua, untuk pihak yang bertanggung jawab atas pembajakan film itu dari pihak siapa ya Pak? Apakah itu pure benar-benar kesalahan dari bioskop ataupun dari penontonnya sendiri? Dan yang ketiga, apakah film yang diproduksi tanpa PH, apakah bisa ditayangkan secara komersil Pak? Kalaupun boleh, apakah ada prosedur tersendirinya Pak? Dan yang ketiga, dan yang keempat, untuk kualitas tone warna di setiap layar berbeda-beda, seperti warna yang di laptop ataupun handphone berbeda. Nah, apakah ada standar kualitas warna layar CGV atau bioskop? Takutnya warna yang diharapkan dari pengeditan di layar laptop berbeda dengan layar bioskop ataupun CGV, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Farhan. Dijawab untuk siapa tadi Pak? Maaf. Farhan. Farhan ya, Farhan. Dari Farhan, pertanyaan yang pertama tadi mengenai penayangan reguler tadi ya? Ya. Tentang hak akuisisi IP, ya, ini IP. Ya. Untuk IP film itu sendiri, sebenarnya bioskop itu hanya sebagai media penayang aja, gitu. Jadi bukan pemilik film. Jadi kalaupun film udah selesai tayang, mau dimasukin Netflix, mau masukin kemana, itu tidak ada urusan sama bioskop lagi gitu. Jadi perjanjiannya sudah ditentukan seberapa lama tayang dan sebagainya. Dan kalaupun seandainya setelah film itu tidak tayang lagi, terus next mungkin sebulan sesudahnya akan ada penayangan kembali, mungkin permintaan gitu. Nah, si bioskop sendiri pun harus izin kembali ke production house-nya gitu. Jadi pemilik IP-nya bukan bioskop. Jadi saat udah tayang di bioskop, bioskop itu sebenarnya bukan pemilik film, tapi pemilik film tetap si production house-nya. Seperti itu. Terus berikutnya, kalau penayangan reguler apakah boleh perorangan produksinya gitu kan. Nah, kalau produksi perorangan tanpa PH ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman tetap kembali lagi seperti yang tadi, untuk bisa masuk ke reguler itu harus ada legalitasnya dulu gitu. Karena menyangkut nanti ke administrasi lainnya, bukan hanya administrasi CGV secara surat menyurat atau apa. Karena nanti kan saat profit share itu ada pajaknya juga. Nah, nanti kan pajaknya dibayar kemana, makanya perlu legalitas tersebut. Seperti itu. Nah, kalau berikutnya mengenai standar warna. Sebenarnya kalau dari bioskop sih tidak ada yang saya tahu ya gitu. Karena untuk teknis komplit mungkin saya tidak sedetail itu karena kita bagian operasionalnya gitu. Tapi setahu saya itu tidak ada ditentukan harus bagaimana. Intinya sih masih mengikuti apa yang sudah diproduksi seperti itu Pak. Jadi si kita misalnya hasil renderan seperti apa produksinya ya keluarnya nanti harusnya seperti itu gitu. Kecuali mungkin si proyektornya tidak mensupport materinya gitu, terlalu rendah gitu. Tapi selagi si proyektornya masih bisa mengcover kualitasnya, otomatis harusnya nggak bakal ada masalah seperti itu. Terus satu lagi tadi maaf saya lupa yang apa Farhan mendekat ke mikrofon? Baik Pak, izin untuk melanjutkan Pak. Untuk pihak yang bertanggung jawab atas pembajakan film Pak. Pembajakan film, oke. Untuk pihak yang bertanggung jawab terhadap pembajakan film mungkin bisa kita lihat siapa dulu gitu. Kalau misalnya pembajaknya customer yang membajak ya itu otomatis
mereka sendiri gitu. Nah, kecuali mungkin nanti ada faktor misalnya bagian dari internalnya bioskop yang melakukan pembajakan, itu mungkin baru si bioskop juga ikut bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya secara bioskop kan kita sudah lakukan pelarangan ya, baik itu saat masuk sudah dikasih tahu, terus di screen juga tidak dikasih tahu tidak boleh melakukan perekaman. Nah, kalau seandainya ada customer yang tetap melakukan perekaman dan membajak film tersebut, yang bertanggung jawab adalah pribadinya, karena itu sudah pribadi secara pribadi gitu. Kecuali seperti yang saya bilang tadi, ada keterlibatan pihak dari internalnya bioskop untuk melakukan pembajakan tersebut gitu. Misalnya entah itu benaran dibikin proper posisi kamera dan sebagainya, itu kan berarti sudah diniatkan dengan baik gitu. Nah, mungkin itu baru bioskop ikut bertanggung jawab seperti itu. Oke, Farhan, seperti itu jawabannya. Tapi rasanya karena di bioskop itu kan ada CCTV juga ya, dari Ya, sisi depan dan belakang. Iya, dari sisi depan dan belakang. Pasti ketahuan, itu Ya. pasti ketahuan. Jadi itu sudah relatif aman lah dari sisi pembajakan sengaja itu. Oke, masih ada lagi barangkali? Oke, sudah clear ternyata, dan karena kita sudah cukup banyak mendapatkan insight dari pertemuan kita hari ini dengan Pak Sukri, jadi tidak perlu kita simpulkan karena kebanyakan yang akan kita lakukan sebenarnya adalah hal-hal yang cenderung ke teknis, karena ini menyangkut berbagai hal yang kemungkinan nanti akan disiapkan dulu, karena proses teman-teman ini saat ini memasuki untuk mata kuliah produksi film itu sudah di tahap praproduksi, dan mulai minggu depan sudah ada yang produksi, kemudian nanti post produksi, dan mungkin nanti ketika distribusi kira-kira di akhir tahun, di bulan Desember, mudah-mudahan semuanya berkat pencerahan dari Pak Sukri hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa siapkan dan mudah-mudahan kita bisa lakukan screening di CGV. Amin. Termasuk mudah-mudahan juga untuk event Minang Film Festival yang ke-10 di tahun 2026, mungkin kita bisa lakukan paralel event di Padang Panjang, dan mungkin screeningnya sebagian bisa kita lakukan di CGV. Oke, terima kasih Pak Sukri atas berbaginya dengan kita hari ini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, sampai jumpa di masterclass pada Minang Film Festival 2026. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon pada Bapak dan Mas Yatno untuk tetap berada di panggung, karena sebentar lagi kita akan memberikan plakat kepada narasumber kita, Pak Sukri, dan yang akan memberikan plakat adalah Pak Dedi. Dimohon kepada Pak Dedi menuju ke atas panggung untuk memberikan plakat kepada Pak Sukri. Dan mungkin untuk para tim dokumentasi sekaligus foto bersama. Oke, tepuk tangan lagi kepada narasumber dan moderator kita, juga Pak Dedi. Nah, Pak Dedi dan Pak Sukri. Oh, sebelum itu
kita akan melakukan foto bersama peserta. Jadi kepada seluruh peserta diharapkan menuju ke depan. Maaf. Dimohonkan kepada Bapak Ibu dosen menuju ke atas panggung untuk foto bersama. Oke, kepada Bapak Ibu dosen, silakan bergabung ke atas panggung. Kemudian kepada peserta, silakan juga ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. 2 kali aja sesinya Pak, maksudnya dosen. Oh ini dulu. Oh ini dulu. Oke. Maaf. Ayo Bapak Ibu dosen. Enggak, soalnya kata. Oke. Siap-siap abahnya tim dokumentasi. Kepada peserta mungkin tetap berada di posisi ya, karena sebentar lagi kita juga ada screening film. Oke. Dan sebelum itu kita melakukan foto bersama dulu ya. Oke, baik kepada seluruh peserta mohon menuju ke atas panggung. Ke depan panggung aja boleh. Karena kita akan melakukan foto bersama, lalu sudah itu kita akan screening film. Oh ya, mohon maaf, aku baru dengar dari arahan tim dokumentasi, teman-teman boleh duduk lagi di tribunnya ya, mohon maaf ya. Ya, tapi mohon merapat ke tengah ya duduknya, mohon merapat ke tengah dan ke depan, agar tim dokumentasi bisa mengambil gambar dengan baik. Oke, teman-teman boleh loh ke tengah lagi dan diarahin sama tim dokumentasi ya. Mohon dipercepat ya teman-teman durasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, mohon kepada Bapak Ibu dosen mungkin bisa meninggalkan panggung. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Syukri dan Mas Yatno yang telah mengisi seminar kita pada siang hari ini. Oke.
Udah ya. Nah, jadi kita bakal screening film lagi. Kita akan nonton 2 film lagi. Di mana film ini adalah pemenang dari MIFest sebelum-sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 sampai 2019. Nah, judulnya itu adalah, ntar aku lihat dulu ya. Ya, judulnya itu ada 10K, itu karya dari SMKN 48 Jakarta. Ya, tepuk tangan dulu dong, karya orang kan. Nah, lalu ada film dokumenter yang berjudul Talang Sarweh, karya SMKN 7 Padang. Nah, yang pertama ini kita bakal mutar film fiksi yang berjudul 10K dari karya dari SMKN 48 Jakarta. Nah, mungkin teman-teman penasaran kan? Antusias sekali ya ternyata. Ya baiklah, langsung saja kita saksikan 10K. Selamat menyaksikan. Teman-teman gue suka nanya, lo kenapa sih Han? Tiap hari sosmed mulu? Ya gue juga gak ngerti kenapa. Senang aja gitu gue. Apalagi dikit lagi followers TikToks gue 10K. Gue rela bikin video TikToks lama-lama biar videonya bagus, terus followers gue nambah. When the lights shining through, all I see is you. It's all I really need. Just a moment with you. Just a moment with you. It's all I
Ngapain sih? Dia masih bangun, gue takut itu malah ngerusak rencana kita. Udah, ayo kabur. TikTok, sebuah platform video musik dan jejaring media sosial asal Tiongkok. Ini belakangan booming di kalangan remaja. Namun platform yang awalnya digunakan untuk sekedar lucu-lucuan ini akhirnya banyak mengarah ke kegiatan negatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika Selasa siang memblokir aplikasi TikTok. Tepuk tangan untuk film 10K. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan film dokumenter berjudul Talang Sarueh karya SMKN 7 Padang. Selamat menyaksikan. Kok salon dari awak-awak jago elok nih. Mana babunyi saluang ayuang? Tulangku, tak basobok saluang. Entah di mana tuan. Bapa ayuang, ambo doan tuan capek basobok saluang ang. Insyaallah. Yongku, amin. SMK Negeri 7 Padang adalah satu-satunya sekolah seni pertunjukan di Sumatera, tepatnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Terdapat 6 jurusan di dalamnya, salah satunya yaitu jurusan karawitan. Anak-anak semua, kemarin kita ada PR
musik tradisional Minangkabau seperti talempong, gandang tambua, bansi, rabab dan saluang dipelajari di jurusan ini. Tak lain daripada itu, guru seni karawitan di sekolah ini bisa membuat alat musik tradisional Minangkabau, salah satunya saluang. Saluang terbuat dari bambu tipis atau talang. Pada hari ini kita cukupkan sekian, sampai jumpa minggu depan. Ya, minta tolong apa, Nak? Cara membuat saluang. Anda harus mencari talang. Biasanya, talang yang sudah menguning. Di saat memotong talang bagian atas, talang adalah bagian bawah saluang. Dan sebaliknya, bagian bawah talang adalah bagian atas saluang. Ukur besar lingkaran saluang. Itulah jarak dari bawah saluang ke lubang nada yang terakhir. Jarak dari lubang nada saluang yang pertama ke bagian atas saluang adalah 4 kali ukuran lingkaran saluang. Runcingkan bagian atas saluang sehingga membentuk sudut tumpul. Itu biasanya disebut dengan suai. Saluang adalah salah satu jenis alat tiup, alat musik tiup yang ada di Minangkabau. Dipergunakan biasanya untuk mengiringi dendang dan terbuat dari bambu talang yang sudah kering tentunya dan ruasnya panjang. Talang itu biasanya dipergunakan bagi masyarakat kita untuk melamang, membuat masakan yang terbuat dari beras ketan. Saluang berkembang di daerahnya masing-masing. Saluangnya namanya salah satu salung Paua, itu khususnya di Paua saya berkembang katanya. Nada yang dihasilkan beda pada saluang dari kalau ibaratkan dari diatonis mungkin salung Paua bisa pentatonis, tapi sampai hari ini yang populer namanya salung dari. Salung dari dulunya membikin nadanya pertama dimanya main orang dulu nama itu dah. Ini punya pedendang tertentu cowok lelaki. Kalau ada kelahiran anak orang ko 70-an sampai 80-an, itu hampir tiap malam bisa menikmati salung dendang di Pasar Banto namanya Bukit Tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman dan salung itu juga ikut berkembang. Penggunaannya sudah semakin banyak karena dalam acara-acara Alek Nagari, Ikatan Penulu juga sering ditampilkan. Artinya ada malam khusus untuk hiburan. Lamanya pembuatan saluang tergantung dari orang yang membuatnya. Saluang bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam hingga seminggu, tergantung pada motif yang diberi pada saluang. Ukirannya itu biasanya sering dijumpai ada ukiran-ukiran seperti rumah kadam, itik pulang patang, kaluak paku, dan lain-lain. Apa dia? Sebelumnya orang beda. Sabun bunda jatuh. Itu tadinya di awak yang main bau udah tapi udah lah jauh. Itu sebagai gantinya. Makasih ya dia. Sekarang mau dia.
kepada SMKN 7 Padang. Oke, dengan berakhirnya screening film 2 film tadi, jadi berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Nah, teman-teman mungkin boleh keluar, tetapi ya terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di screening film dan seminar tadi, di 2 sesi tadi, ada sesi pagi dan sesi siang. Apabila ada kesalahan dari MC, moderator, dan narasumber, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di hari Jumat. Hari Jumat kita akan ada penutupan ya teman-teman. Kita akan membacakan nominasi. Jadi stay tune ya. Dadah. Karena kita akan mengadakan evaluasi ya pada panitia. Dipercepat soalnya kita cuma sampai jam 4:30 ya Bu ya. Jam 4, kita cuma hanya sampai jam 4 ya teman-teman.